Selamat bertemu kembali saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan seri yang kedua, Bolehkah Bunuh Diri? Kita bersyukur seri yang pertama di minggu yang lalu kita sudah membahas semua poin-poin penting dan hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan melihat di dalam Alkitab contoh-contoh kasus di dalam kasus bunuh diri. Kita akan melihat di dalam Alkitab ada kira-kira 7 contoh kasus penting di dalam tema bunuh diri. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengkumpulkan setiap kami, dan kami yang Tuhan sudah kumpulkan, Tuhan akan memimpin setiap kami satu lepas satu, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai bolehkah bunuh diri. Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam seri yang kedua ini, supaya setiap kami yang mengikutinya, kami dapat memahami. Kami berdoa biar saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami sungguh-sungguh bisa mengikuti sehingga setiap kami bisa bertumbuh bersama-sama. Tuhan pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sudah membahas sebelumnya yaitu mengapakah orang membunuh diri dan kita sudah melihat banyak alasan-alasan mengapa orang bisa bunuh diri. Kita sudah membahas mengenai apakah orang non-Kristen kalau bunuh diri, dia pasti masuk neraka. Apakah orang yang Kristennya belum sungguh-sungguh kalau bunuh diri, dia juga pasti masuk neraka. Atau kalau ada orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh, lalu di dalam kelemahan imannya dia melakukan bunuh diri, apakah dia juga masuk neraka? Kita sudah membahas semua itu, dan hari ini kita akan melihat tema selanjutnya tentang bunuh diri, yaitu kita akan menganalisa 7 kasus di dalam Alkitab. Lalu setelah kita membahas 7 kasus, saya akan melanjutkan ada kasus yang lain yang kita akan membahas bersama-sama. Mari kita melihat contoh yang pertama di dalam Alkitab mengenai yang bunuh diri. Kita akan melihat dulu mengenai Abimelek. Abimelek ini adalah anak dari Gideon. Anak dari Gideon ini begitu banyak, dari istri-istri yang begitu banyak. Dan jumlah anak yang dari istri-istrinya kira-kira ada 70 anak laki-laki. Lalu melalui gundik itulah yang melahirkan Abimelek. Abimelek sama semua anak-anak Gideon yang lain, Abimelek mempunyai level yang lebih rendah karena lahir dari gundik. Oleh sebab itu terjadi semacam ketidakakuran di dalam komunitas keluarga mereka. Pasti yang dari istri-istri Gideon, yang bukan dari gundik maksudnya, itu pasti mereka menghina yang namanya Abimelek, karena Abimelek levelnya lebih rendah, karena dari gundik. Mari kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Saya akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 dan 31. Hari ini kita akan banyak melihat ayat Alkitab karena kita sedang melihat contoh kasus bunuh diri di dalam Alkitab. Kita akan melihat Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat ke-30 dan 31. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikhem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Abimelek artinya Bapakku raja. Kalau Bapakku raja, berarti aku anak raja. Kalau aku anak raja, berarti kalau Bapakku mati, aku yang akan meneruskan kepemimpinan dari Bapakku. Nah, ayah dari Abimelek adalah Gideon. Gideon bukan raja, tapi Gideon seorang hakim yang memimpin di dalam kitab Hakim-Hakim. Tetapi waktu Gideon yang sudah mati, akhirnya terjadi pergantian siapakah yang akan memimpin, maka Abimelek merasa dirinya yang lebih layak karena nama Abimelek, Bapakku raja, maka aku anak raja. Kalau aku anak raja, aku penerus kerajaan dari Bapakku. Lalu Abimelek memakai cara bagaimana supaya dia bisa mengalahkan 70 anak-anak laki-laki yang mempunyai peluang yang jauh lebih besar daripada Abimelek. Maka karena dia dilahirkan dari gundiknya Gideon yang dari Sikhem, maka di Sikhem itu adalah anggota keluarga
dari Abimelek. Jadi keluarga besar Abimelek mereka ada di Sikhem. Lalu Abimelek mencari dukungan kemana? Dia cari dukungan ke semua anak-anak Gideon yang berjumlah 70, tidak ada orang mau dukung dia. Maka satu-satunya peluang untuk mendapatkan masa pendukung, dia harus kembali ke Sikhem. Inilah yang dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Ayat yang pertama saya akan membaca. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikhem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka, kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Jadi dia pergi ke kelompok keluarga dia melalui jalur mamanya itu dan dia pergi ke Sikhem. Tolong katakan kepada seluruh warga Sikhem, manakah lebih baik bagimu 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak-anak Yerubbaal, Yerubbaal itu Gideon, atau satu orang, dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Jadi dia kasih semacam pilihan, lu mau 70 orang atau mau anak Gideon yang dari istri-istri yang lain itu anak-anak akan menjadi pemimpin. Atau lu memilih dari kelompok keluargamu yaitu saya. Saya ini dari jalur keluarga, kita satu keluarga di sini, kita keluarga besar di sini. Lebih baik keluarga besar ada satu orang yang terpilih menjadi pemimpin daripada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Lebih baik pilihlah aku penduduk asli gitu ya. Akhirnya seluruh penduduk mereka sepakat, mereka mau Abimelek menjadi pemimpin dan bahkan menjadi raja. Lalu kalau semua kelompok ini sudah setuju sama Abimelek, bagaimana menghadapi yang 70 laki-laki ini? Nah, orang-orang Sikhem, mereka setelah mendengar usul ini, mereka sangat senang sekali. Mereka memberikan 70 keping perak yang dipersembahkan kepada Baal, tetapi itu diambil lalu dikasih kepada si Abimelek. Dan Abimelek waktu mendapatkan keping perak itu, dia pakai ini menjadi dana untuk mensukseskan kepemimpinan dia. Caranya bagaimana? Untuk mengalahkan 70 anak laki-laki, dia memakai satu siasat yang sangat hebat sekali, yaitu dengan keping perak yang dia dapat, dia gaji petualang-petualang, dia gaji orang-orang yang berniat sangat jahat, yang berani mati, dan dia pakailah semua preman-preman itu. Untuk apa? Untuk sama-sama mengalahkan 70 anak-anak Gideon dan dia akan habisi mereka semua. Dan akhirnya terjadi supaya dia bisa sukses menjadi raja, maka 70 anak Gideon itu akan dihabisi. Nanti ada yang bungsulah yang melarikan diri. Itu adalah Yotam. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Saya akan membaca cerita ini. Ayat yang keempat, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit, lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup, karena ia menyembunyikan diri. Perhatikan ini keterangan yang sangat penting. Membunuh 70 orang di atas satu batu. Apa yang dia lakukan kepada 70 saudara-saudara dia, maka Tuhan akan membalaskan kepada Abimelek. Abimelek akan dimatikan dengan satu batu. Jadi 70 orang tadi disebut di atas satu batu. Nanti Abimelek akan dilempari oleh seorang perempuan dari tempat yang tinggi, dari menara, lalu batu dilemparkan ke bawah, nanti Abimelek akan berada di bawah batu, dan batu itu akan menindih kepalanya, dan dia akan mati, saudara. Tetapi cara dia mati itu bagaimana? Kalau batu itu dilempar ke kepala, lalu dia mati, berarti dia mati karena dibunuh. Tadi saya katakan ini adalah contoh kasus bunuh diri yang pertama. Kalau ada batu jatuh ke kepala lalu dia mati, ini bukan bunuh diri. Tapi kenapa saya katakan ini masuk di dalam kelompok bunuh diri? Mari kita lihat cerita lengkapnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9.
Kita akan membuka Alkitab kita dan saya akan membacakan dari ayat 53 dan 54. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Nah, kalau batu itu yang sudah kena kepala, lalu Abimelek pasti akan pelan-pelan menuju kepada kematian. Dan Abimelek sudah mengetahui tidak mungkin lagi aku bisa hidup karena kepala sudah hancur. Tapi masih puji Tuhan, dia masih ada otak yang bisa mikir. Kalau dia sudah koma dan tidak bisa mikir, tidak bisa ngomong lagi, dia tidak bisa mengusulkan usul jahat dia ini. Tetapi otaknya masih bisa mikir, mulutnya masih bisa berkata-kata, bukannya berbalik kepada Tuhan, bukannya cepat-cepat cari Tuhan, tapi dia memikirkan satu rencana untuk apa? Untuk menjaga dirinya supaya jangan sampai kalau dia mati, nama dia dibuat rusak atau dipermalukan oleh banyak orang. Karena seorang pemimpin, seorang raja yang bisa membunuh begitu banyak orang, laki-laki anak Gideon bisa dihabisi. Lalu waktu perang dia bisa menang. Tetapi matinya bukan karena dipanah oleh musuh, tapi matinya oleh batu kilangan. Batu kilangan tidak pernah dipakai sebagai senjata perang. Senjata perang biasanya panah, lalu tombak, dan yang lain-lain. Sekarang batu kilangan yang biasanya dipakai di dalam penghilangan, tetapi sekarang kenapa bisa mati oleh batu? Dan kalau matinya oleh orang hebat yang melemparkan, masih ada sedikit nama yang harum. Saya dibunuh oleh orang yang hebat, tapi ini yang lemparkan batu itu adalah perempuan. Maka nanti kalau saya mati, nama saya akan dipermalukan. Lebih baik saya merubah cerita kematian saya dengan lebih terhormat. Caranya gimana? Sebelum saya menghembuskan nafas terakhir, karena kepala sudah pecah, dia suruh pembawa senjatanya, silakan cepat-cepat hunuskan pedang, lalu bunuh Abimelek. Perhatikan di Hakim-Hakim 9 tadi. Ayat ke-54, dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Jadi Abimelek mati bisa kita sebut dibunuh oleh bujangnya. Tapi bujang pembawa senjata tidak akan berani membunuh rajanya. Tidak mungkin membunuh tuannya. Sampai dia bisa berani membunuh tuannya, itu berarti dia sudah memberontak. Tapi pembawa senjata bukan memberontak. Pembawa senjata ini adalah orang yang begitu setia. Di dalam kekalahan dia dampingi, di dalam kemenangan dia dampingi, di dalam kesulitan dia dampingi. Maka kita melihat pembawa senjata ini sangat setia sampai waktu Abimelek mengusulkan, "Kau ambil pedang, hunuskan pedangmu, bunuh aku." Saking setia dan taat kepada pemimpin, dia lakukan hal itu dan dia bunuh Abimelek. Maka kalau orang tanya, Abimelek kenapa mati? Kenapa kepala pecah? Oh, karena dia dihunus oleh pedang. Maka semua bicara tentang dihunus oleh pedang, dihunus oleh pedang. Dan saya percaya pembawa senjata ini merahasiakan kematian dari Abimelek, sehingga biarkan semua orang mengambil satu konklusi bahwa Abimelek mati karena ditusuk oleh musuh. Dan pembawa senjata ini tidak pernah lagi diceritakan riwayat hidupnya, tetapi kematian Abimelek Alkitab catat. Lu mau menghapus aib kematianmu? Aku tuliskan semua fakta kematianmu. Kau dilempar batu oleh perempuan. Nah, ini contoh yang pertama di dalam Alkitab. Jadi Abimelek ingin jadi raja. Ada pembawa senjata. Pembawa senjata dengan setia dia mengikuti Abimelek dan disuruh bunuh Abimelek, dia lakukan hal itu. Contoh yang kedua, kita akan melihat tentang Saul. Saul juga seorang raja. Tetapi raja yang sudah Tuhan buang.
Tuhan sudah tidak lagi menyertai Saul, dan Saul di dalam peperangan sudah tidak lagi disertai oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menubuatkan mengenai kematian daripada Saul dan anak-anaknya. Maka hari kematian sekarang akan tiba. Lalu bagaimanakah kematian Saul bisa terjadi? Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab untuk contoh yang kedua ini. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-31. 1 Samuel pasal 31 dari ayat ketiga dan keempat saya akan bacakan. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Jadi yang Saul lebih terhormat sedikit, bukan dengan batu kilangan, tetapi dengan panahnya musuh. Tetapi Saul adalah seorang raja yang begitu sombong dan begitu merasa dirinya terhormat, maka kalau dia mati di tangan musuh dengan panah, dia akan malunya luar biasa. Lalu kita lihat, apakah kematian Saul itu adalah satu kematian yang wajar atau kematian yang berhubungan dengan bunuh diri? Mari kita lihat ceritanya, kenapakah Saul sampai mengusulkan cara untuk dia bisa mati. Kita perhatikan di ayat yang ketiga. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Kalau sudah luka dengan parah, dengan panah, berarti darah terus ngalir. Kalau tidak cepat ditolong, akan mati pelan-pelan karena kehabisan darah. Kalau yang Abimelek kepala sudah pecah, matinya lebih cepat. Tapi yang Saul matinya mungkin lebih lama, kecuali kalau panahnya sudah menuju kepada jantung atau ke organ-organ yang sangat sensitif yang akan menyebabkan kematian. Tapi Alkitab tidak catat detail hal itu. Alkitab catat dia sudah kena panah dan sekarang dia sudah parah. Lalu kita akan melihat strategi daripada Saul. Dari situ kita akan menemukan Saul kira-kira menangkap kematian dia masih lama atau sudah sangat dekat. Mari kita lihat. Ayat yang keempat, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya. Jadi pemimpin selalu ada yang mendampingi, yang dampingi itu adalah pembawa senjata. Unuslah pedangmu dan tikamlah aku. Kalau yang Abimelek, si pembawa senjata langsung menghunuskan. Tapi yang Saul beda. Hunuskanlah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat. Ini adalah orang-orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku. Saul sudah memikirkan dia akan mati pelan-pelan. Dan sebelum dia mati, Filistin sudah tiba ke tempat dia. Kalau Filistin sudah tiba ke tempat dia dan Saul belum mati, maka Saul akan dimatikan oleh orang Filistin. Kenapa dia takut dibunuh oleh orang Filistin? Mestinya dia harus bangga. Saya mati di tangan Filistin yang begitu hebat daripada kena batu kilangan. Apa yang membuat Saul memikirkan rencana kematian dia? Mari kita lihat ayat yang keempat tadi. Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Artinya apa? Kalau saya ditangkap oleh musuh, saya pasti akan dibunuh. Nah, masalahnya orang-orang Filistin, mereka kalau mendapatkan raja yang mereka sudah kalahkan, mereka pasti akan bunuh. Memang akan bunuh, tapi sebelum dibunuh, mereka akan permainkan gila-gilaan. Yaitu apa? Mereka akan mengarak, akan membawa raja yang dikalahkan, akan dibawa keliling seluruh kota, dan mereka akan mempermalukan. Bahkan kadang-kadang kalau saudara lihat di dalam peperangan, di dalam bangsa-bangsa, orang-orang yang sudah ditaklukkan, raja yang sudah ditawan, lalu ditelanjangi, lalu diarak, dibawa keliling kota. Setelah semua kota sudah menyaksikan, lalu barulah raja itu dimatikan. Saul akan dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, dia akan dipermalukan. Saul sudah mengerti, begitu jahatnya orang Filistin, kalau saya sampai ketangkap, saya pasti akan mati. Tapi sebelum mati, saya akan dibuat malu luar biasa. Oleh sebab itu, jangan sampai semua itu terjadi, karena saya pasti akan mati,
maka sekarang cepat-cepat engkau matikan saya saja. Yaitu, hai pembawa senjata, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya aku mati. Lalu perhatikan, pembawa senjata Abimelek sama pembawa senjata Saul bedanya di mana? Pembawa senjata Abimelek tidak ada ketakutan, tidak ada alasan, tidak ada diskusi, langsung dia habisi Abimelek karena kesetiaan. Tetapi yang Saul juga karena kesetiaan. Dia sungkan untuk menghabisi yang namanya Saul. Dia disuruh oleh Saul, semua bawahan Saul harus taat kepada seorang yang memimpin. Tapi seorang pemimpin ini justru paling dibutuhkan oleh Saul di masa akhir Saul. Dia tidak mengikuti suruhan daripada Saul. Apakah itu bukti dia berontak kepada Saul? Jawabannya tidak. Itulah bukti dia sangat mencintai Saul. Dia tidak mau menghabisi tuannya ini. Sungkan untuk ambil pisau, sungkan ambil pedang untuk menusuk si tuannya. Lalu apa yang terjadi? Saul sudah tahu, pembawa senjataku begitu setia kepada saya. Kalau begitu, saya harus memakai cara yang lain. Jangan sampai Filistin semakin dekat dan menangkap aku, maka gagallah semua rencanaku. Oleh sebab itu, Saul langsung menjatuhkan dirinya di pedang. Mari kita lihat. Ayat keempat bagian B, tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ini tindakan Saul bunuh diri. Yang Abimelek, tindakan bunuh diri dia adalah dia suruh pembawa senjatanya untuk habisi. Dan dia siapkan diri untuk dihabisi. Tindakan Saul, dia siapkan diri untuk pembawa senjatanya habisi, tapi pembawa senjata tidak mau. Dan Saul menghabisi dirinya sendiri dengan cara dia jatuhkan dirinya. Kalau pembawa senjata Abimelek menolak, mungkin Abimelek juga akan lakukan hal yang sama yang Saul lakukan. Lalu Alkitab catat orang ketiga ini siapa? Yaitu pembawa senjata Saul tadi yang melihat Saul sudah mati. Dia matinya dengan cara jatuhkan diri ke pedang. Karena begitu setianya dia kepada tuannya, dia ikut mati bersama Saul. Di dalam zaman dulu, raja-raja, pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan-kerajaan yang luar biasa, mereka mempunyai bawahan-bawahan yang sangat setia. Mereka punya budak-budak yang sangat setia. Kadang-kadang kalau rajanya mati, maka budak-budaknya ikut dikuburkan bersama dengan rajanya. Misalnya kalau di Mesir, saudara lihat kuburan dari Firaun, nanti sekitar situ ada kuburan penjaganya. Jadi penjaga-penjaga ikut dikuburkan. Tujuannya apa? Tujuannya di bumi dia dijaga oleh para pengawal. Nanti waktu dia sudah mati, dia masuk ke dunia yang lain, pengawal-pengawal juga mengikuti dia ke dunia yang lain. Mengabdi kepada dia di dunia sementara dan mengabdi kepada dia di dunia yang akan datang. Maka kita lihat bawahan-bawahan termasuk pembawa senjata, prajurit-prajurit yang setia. Mereka biasanya ikut mati kalau si rajanya mati. Nah, pembawa senjata Saul mempunyai jiwa yang luar biasa dan dia juga jatuhkan dirinya, lalu dia juga mati. Inilah contoh ketiga kasus bunuh diri. Kita lihat pasal 31 ayat ke-5, kita akan melihat contoh kasus pembawa senjata yang lakukan bunuh diri. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. 3 kali kasus kematian berhubungan dengan pedang. Yang Abimelek dimulai dengan batu kilangan, tapi diakhiri dengan pedang yang dihunuskan. Lalu yang Saul hidupnya diakhiri awalnya dengan panah, tetapi akhirnya mati dengan pedang. Lalu pembawa senjata yang kita tidak tahu matinya nanti bagaimana, mungkin karena sakit penyakit, dia punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi akhirnya kita melihat Alkitab catat, dia menjatuhkan dirinya di pedang dan ikut mati. Dia lebih pilih mati daripada melarikan diri. Kalau dia melarikan diri, saya percaya orang Filistin mungkin tidak akan kejar dia, karena mereka sudah melihat
Saul sudah berhasil ditaklukkan dan mereka sudah dapat si Saul, maka mereka tidak akan kejar lagi penduduk yang biasa-biasa, prajurit yang biasa-biasa, karena mereka incarnya adalah Saul. Itu contoh yang ketiga. Kita akan melihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah Ahitofel. Mari kita lihat. Kita akan melihat kasus contoh Ahitofel yang melakukan bunuh diri. 2 Samuel pasal yang ke-16, kita akan membaca di ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ceritanya bagaimana ini? Nah, perhatikan Daud di dalam masa kepemimpinan dia menjadi berkat bagi banyak orang Israel karena melalui kepemimpinan dia ada kedamaian yang luar biasa dan kerajaan Israel masih bersatu, belum terpecah. Lalu apa yang terjadi? Semua raja-raja di dalam zaman dulu mereka mempunyai penasihat-penasihat yang luar biasa yang dianggap orang-orang bijak. Dan penasihat-penasihat itu saking bijaknya, kadang-kadang mereka disamakan dengan nabi-nabi yang hebat. Karena nasihat-nasihat mereka dianggap sama dengan petunjuk dari Allah. Inilah yang kita baca di ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Jadi begitu luar biasanya Ahitofel ini. Ahitofel seorang yang dianggap bijak, dia adalah penasehatnya Daud. Bayangkan, Daud yang adalah seorang raja yang diberkati Tuhan, lalu ada penasehat dari seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Ahitofel bukan orang yang rohani baik, tidak mungkin bisa jadi penasehatnya Daud. Karena Daud rohani luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Kenapakah Ahitofel akhirnya bunuh diri? Ahitofel adalah penasehat Daud. Lalu nanti kita akan melihat anaknya Daud, Absalom, yang terjadi konflik dengan Daud. Dia mau kudeta, dia melakukan satu kejahatan. Lalu yang Ahitofel, yang awalnya penasehatnya Daud, nanti dia akan pindah menjadi penasehatnya Absalom. Mengapakah ada pembawa senjata yang begitu setia? Kenapakah ada penasihat raja kok tidak setia? Apa yang menyebabkan Ahitofel kenapa pindah menjadi penasihatnya Absalom? Padahal Absalom sama Daud, Absalom sangat membenci Daud. Mestinya dia penasihat Daud, dia harus membela Daud. Dia akan mengkutuki Absalom. Dia pro kepada Absalom. Kenapa? Kenapa Ahitofel pro kepada Absalom? Perhatikan kasus waktu Daud mengambil Batsyeba. Batsyeba yang diambil itu adalah istri dari Uria. Dan Batsyeba yang diambil oleh Daud dengan tidak sah membuat sakit hati Ahitofel. Loh, kalau begitu Ahitofel pacaran sama Batsyeba? Tidak. Ahitofel adalah kakeknya Batsyeba. Karena dia seorang kakek yang juga mempunyai harga diri yang luar biasa di keluarganya, dia tidak mau ada cucunya yang diambil oleh Daud dengan semena-mena. Maka sejak Daud mengambil Batsyeba, Ahitofel sudah tidak respect kepada Daud dan dia sudah tidak setia lagi kepada Daud dan dia sekarang pindah kepada Absalom. Nah, ini ceritanya. Lalu bagaimanakah si Ahitofel akhirnya bisa meninggal? Lucu. Orang ini orang bijak. Orang ini petunjuknya sama seperti petunjuk Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi matinya konyol dan luar biasa aneh, saudara. Bagaimana cara matinya? Yaitu nasihat dia sudah tidak didengarkan. Waktu dia memberikan nasihat dia sudah tidak didengarkan. Lalu orang lain lebih mendengarkan nasihat yang lain. Jadi ada saingan. Dulu nasihat saya semua didengar, kalimat saya didengar. Lalu sekarang sudah muncul ada tandingannya. Lalu yang didengar adalah yang orang lain. Lalu dia langsung gengsinya luar biasa disentuh, luar biasa dia marah.
karena sekarang apa yang kusampaikan sudah tidak ada orang mau mendengarkan lagi. Dia merasa dirinya sudah diinjak-injak dan dia lakukan bunuh diri. Tadi kita baca 2 Samuel pasal ke-16 ayat 23. Sekarang kita baca 2 Samuel pasal 17 ayat 23. Sama-sama ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya. Dia kecewa, saya sudah tidak diakui. Saya punya prestasi sudah tidak lagi disanjung, kalimatku sudah tidak lagi mau didengar. Dia kecewa luar biasa, langsung dia pasang pelana keledai, dia berangkat pulang. Masih ada kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, ngadu kepada Tuhan, tapi dia tidak lakukan. Dia berangkat pulang ke rumah, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Wah, dia beres-beres. Dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini. Dia selesaikan dulu semua tugas-tugas yang belum diselesaikan. Dia bereskan dulu. Semua sudah rapi. Lalu dia gantung diri. Yang Abimelek, dia masih punya kesempatan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia minta pembawa senjata, habisi saya saja. Yang Saul masih ada kesempatan berdoa kepada Tuhan, minta kelepasan dari Tuhan. Tapi yang Saul tidak pakai cara itu. Minta pembawa senjata, hunuskan pedangmu. Pembawa senjata tidak mau lakukan, dia jatuhkan dirinya ke pedang. Masih ada kesempatan berdoa kepada Tuhan, dia tidak mau lakukan. Lalu bagaimana dengan Ahitofel? Ahitofel masih sempat untuk siapkan keledainya, pelana disiapkan. Masih ada waktu jalan pelan-pelan karena keledai tidak bisa lari cepat. Sampai ke kotanya, buka pintu rumahnya, masuk rumahnya, susun-susun. Masih banyak waktu untuk baca firman kah, berdoa kah, lalu mohon ampun dosa kah. Semua masih ada kesempatan. Tapi dia tidak lakukan. Dia beres-beres semua, rumahnya sudah rapi, semua sudah oke. Lalu dia gantung diri. Kenapa? Karena gengsinya, harga dirinya diinjak-injak. Nasihatku sudah tidak didengar oleh orang lain. Saudara, model yang seperti apa? Apakah saudara seorang yang dulunya dianggap bijak, seorang yang luar biasa di dalam perkataan, tetapi masa akhir hidup saudara menjadi berubah luar biasa karena saudara sudah tidak dihargai oleh orang lain? Ingat, kalau orang lain tidak menghargai saudara, yang paling penting, saudara berharga di mata Tuhan. Itu kuncinya. Kalau orang menghina saudara, tidak usah minder. Tidak usah rasa harga diri diinjak-injak. Saudara jangan kayak Ahitofel, akhirnya gantung diri. Oke? Itu contoh yang keempat. Sekarang kita akan melihat contoh yang kelima, yaitu seorang raja yang memerintah, tetapi memerintahnya hanya 7 hari. Dan akhirnya dia mati. Mengapa seorang raja yang sudah menjabat mestinya banyak pembawa senjata, banyak prajurit yang melindungi dia? Kenapa baru 7 hari kok bisa mati? Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, ayat yang ke-18. Saya akan baca dulu dari ayat ke-15. 1 Raja-Raja pasal ke-16, saya akan baca dulu di dalam ayat ke-15. Dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton dan termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri panglima tentara menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa
pula. Jadi Zimri merasa dia sudah tidak lagi diterima karena sudah ada orang lain yang memerintah. Kalau Omri sudah menjadi seorang raja, maka dia akan memerintah, maka dia akan masuk ke dalam istana. Lalu Zimri mempunyai rencana yang begitu jahat, dia mestinya cepat datang bertobat kepada Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Di ayat ke-18, setelah Zimri melihat semua itu, kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, dia bakar istana raja, dan dia sendiri mati di dalamnya. Ini tindakan bunuh diri dengan membakar, dan akhirnya dia sendiri mati di dalam kebakaran itu. Jadi kita melihat contoh-contoh kasus bunuh diri ini sangat banyak variasi, apalagi sampai kepada zaman sekarang. Di zaman dulu saja sudah variasi. Ini adalah contoh yang kelima. Sekarang kita akan melihat contoh yang keenam, itu adalah Yudas Iskariot. Nanti contoh yang ketujuh ini adalah Simson. Saya sengaja tempatkan Simson di yang terakhir, yang nomor 7, karena nanti kita akan membahas tentang Simson. Dia matinya bunuh dirikah atau tidak. Nah, sekarang kita lihat yang Yudas. Mari kita membaca dia Matius pasal yang ke-27. Matius pasal ke-27 ayat ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Mestinya Yudas yang sudah menjual Yesus, dia masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Tapi Alkitab catat apa? Dia ambil kesempatan, yaitu sisa waktu hidup dia di bumi, dengan mempersiapkan semua rencananya untuk menghabisi dirinya, yaitu dia mempersiapkan semua alat-alat yang akan dipakai untuk membunuh diri. Dan Yudas tidak bertobat, dan dia bunuh diri dengan menggantungkan dirinya. Bayangkan seorang yang ada di mana-mana. Yesus pergi pelayanan, begitu banyak orang menyaksikan, beribu-ribu orang mengikuti Tuhan Yesus. Maka semua mata selain melihat Yesus, pasti melihat orang yang dekat sama Yesus. Yang dekat sama Yesus itu ada kelompok 12 rasul. Mereka ikut pelayanan bersama-sama. Mereka ikut membagikan 5 roti dan 2 ikan yang Yesus sudah lipat gandakan. Maka 12 rasul menjadi sorotan bagi banyak orang. Maka yang namanya Yudas pasti sudah sangat dikenal. Apalagi orang-orang yang dekat sama kelompok rasul-rasul. Mereka pasti mengetahui Yudas dipilih ikut menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi rasul, dan dikasih jabatan yang luar biasa, bendahara. Oh, pasti orang penting. Dan orang yang begitu penting ini, tanda petik, akhirnya bunuh diri. Maka tersiarlah semua berita ini kepada semua orang. Lalu apa yang terjadi? Apakah nama Tuhan dihujat? Nama Yesus jadi dipermalukan? Alkitab tidak pernah catat hal ini. Malah waktu si Yudas Iskariot sudah berhasil menjual Tuhan Yesus, lalu dia waktu mau membalikkan uang itu tidak diterima. Waktu tidak diterima, ini membuktikan orang yang tadinya sekongkol sama Yudas, yang awalnya mereka sepakat di dalam join, di dalam rapat, di dalam diskusi, bagaimana menangkap dan mendapatkan Tuhan Yesus, dan akhirnya yang kawan baik sama Yudas menjadi menolak Yudas. Yudas kembalikan uangnya pun tidak diterima. Berarti Yudas akhirnya menjadi orang yang tersendiri, dan orang-orang tidak menghujat Tuhan Yesus, tidak menghina Tuhan Yesus, tidak mengatai Tuhan Yesus gagal mendidik murid. Tetapi apa yang terjadi? Kawan baiknya Yudas, orang yang bersekongkol sama Yudas Iskariot, sekarang tidak menghargai Yudas Iskariot. Dan mereka membiarkan dia pergi dengan kecewa, dan Yudas merasa, aku tidak ada lagi tempat untuk bersama-sama orang-orang yang mengerti aku. Aku kembali kepada rasul-rasul, mereka sudah mengetahui kejahatanku. Aku kembali kepada orang yang tadinya aku bersekongkol, mereka sudah menolak aku. Maka yang harusnya dia datang adalah kepada Tuhan. Tapi dia tidak datang kepada Tuhan, lalu dia sadar dirinya sudah berdosa, tetapi dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, ini
6 contoh bunuh diri yang mengerikan, saudara ya. Lalu kita lihat ada contoh yang ketujuh tentang Simpson. Sebagian orang menganggap Simpson mati karena bunuh diri. Sebagian lagi berkata bukan bunuh diri. Lalu kita akan perhatikan apakah Simpson ini betul-betul bunuh diri atau tidak. Kalau dia bunuh diri, berarti dia seperti orang-orang yang sudah kecewa hidup, lalu akhirnya dia mati seperti itu. Tetapi kalau dia bukan orang yang seperti yang sebelumnya, yang bunuh diri karena gengsi, lalu yang Simpson ini bagaimana? Dia kenapa lakukan tindakan yang mematikan dirinya? Mari kita melihat tentang Simpson ini. Kita akan melihat Hakim-Hakim pasal yang ke-16 dari ayat ke-26. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Soto itu adalah rumah yang bagian atas yang biasanya itu terbuka, yaitu namanya soto. Kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Ini satu-satunya kali yang dikaitkan dengan bunuh diri yang melibatkan nama Tuhan. Hanya Simpson. Simpson sebelum mati, dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan suatu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Jadi sebelum dia lakukan ini, dia minta ACC dari Tuhan, yaitu apa? Tuhan kabulkan doaku satu kali ini saja, karena dia tahu inilah akhir dari hidupnya. Kalau permohonan dia dikabulkan, maka seluruh Filistin akan dihabisi waktu itu. Dan kalau Tuhan tidak menjawab dia, maka cerita Alkitab jadi lain. Tapi heran, Tuhan menjawab doanya, berarti apa yang dia doakan, apa yang dia minta, seturut dengan apa yang Tuhan mau lakukan hari itu. Lalu apa yang terjadi? Ayat ke-29, kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuh pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sebagian orang berkata Simpson matinya bunuh diri. Sebagian orang berkata bukan bunuh diri. Nah, apa yang Alkitab nyatakan ini, kita tadi sudah melihat 6 poin tentang bunuh diri. Lalu ada yang berkata, oh yang 6 ini semua masuk neraka karena tidak ada melibatkan Tuhan. Lalu yang bunuh diri yang model Simpson, ini bunuh diri yang melibatkan Tuhan. Yang bunuh diri yang melibatkan Tuhan, ini masuk surga. Apakah seperti itu? Nah, ini perdebatan yang sangat panjang. Yang 6 contoh tadi dianggap tidak melibatkan Tuhan, maka mereka dianggap tidak masuk surga. Ada yang berkata, oh tidak, di antara 6 contoh tadi, yang Saul yang mati dengan bunuh diri, Saul kemungkinan diselamatkan. Nah, ada orang yang pro Saul diselamatkan, ada orang yang tidak setuju Saul diselamatkan. Lalu terjadi perdebatan tentang yang Saul. Tapi yang Abimelek, Ahitofel mereka tidak bahas. Yang Saul mereka bahas. Kenapa? Karena Saul pernah diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan pernah memakai orang ini. Maka orang berkata Saul itu diselamatkan. Ada yang berkata tidak, karena dia mati dengan bunuh diri seperti itu. Nah, kita tidak membahas perdebatan ini ya. Kalau nanti kita ketemu Tuhan, kita yang masuk surga, ketemu Saul, berarti Saul masuk surga. Kalau tidak ketemu Saul, berarti Saul ada di neraka. Oke, kita tidak membahas itu. Nah, sekarang yang kita mau soroti adalah si Simpson. Simpson adalah satu-satunya di dalam 7 contoh tadi
yang melibatkan Tuhan. Dan dia berdoa, Tuhan kabulkan doaku, kasih aku kekuatan yang terakhir. Kalau Tuhan tidak jawab, tidak kasih kekuatan, tidak mungkin manusia normal bisa robohkan tiang yang begitu besar. Di dalam kondisi Simpson yang sudah ditangkap, sudah dipenjara, dalam kondisi mata yang sudah tidak bisa melihat, tidak mungkin ada kekuatan yang luar biasa super itu, jikalau bukan datang dari Tuhan. Maka orang berkata, Simpson tidak bisa masuk kategori bunuh diri seperti 6 contoh yang lain. Nah, itu tanggapan dari orang yang tidak setuju Simpson bunuh diri. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab, Simpson itu tindakannya, kematian dia itu seperti seorang prajurit perang. Seorang prajurit perang, kalau Tuhan suruh dia pergi berperang, dia bisa pergi pulang dengan kemenangan dan dia tidak mati. Tapi bisa saja waktu dia pergi berperang, musuh ditaklukkan, dan dia juga mati di situ. Seperti di Perjanjian Baru, ada nabi Tuhan, ada orang-orang di PB yang juga disebut nabi. Saulus juga pernah disebut nabi di dalam kitab Kisah Rasul. Ada utusan-utusan Tuhan, ada rasul-rasul Tuhan. Mereka dikirim seperti domba ke tengah serigala. Dalam rangka apa? Dalam rangka misi. Lalu waktu sampai ke tengah serigala, mereka dicabik-cabik, mereka dianiaya, mereka dibunuh. Apakah domba yang masuk ke kandang serigala itu bunuh diri? Tidak. Mereka masuk di dalam rangka utusan. Maka saya percaya yang Simpson itu ada di Filistin, Simpson bisa masuk ke perkumpulan mereka, bisa ada di tempat pesta yang begitu ramai. Ini adalah cara Tuhan yang memakai Simpson untuk menghabisi orang Filistin, dan saat itu Tuhan menjawab doanya Simpson. Maka boleh dikatakan Simpson adalah utusan Tuhan yang sangat penting saat itu. Apakah Simpson mati masuk surga atau neraka? Alkitab ada kasih contoh ayat yang sangat penting. Yaitu apa? Yaitu di dalam kitab Ibrani. Mari kita melihat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 meliskan semua daftar orang-orang yang beriman. Perhatikan di ayat yang keempat, itu dia sebutkan ada Habel, ayat kelima ada Henok. Nanti dia akan masuk cerita tentang Nuh, lihat ayat ke-7 ada cerita tentang Nuh, lalu ayat ke-8 ada cerita Abraham, lalu ada cerita tentang nanti masuk ke Yakub dan seterusnya. Ini adalah daftar dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, atau orang-orang benar, orang-orang beriman. Di dalam daftar semua list ini, saudara perhatikan nanti ada cerita tentang Yusuf ayat ke-22, ada cerita tentang Musa ayat ke-23. Ini semua daftar-daftar penting. Ayat yang ke-30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Ini sudah bicara zamannya Yosua. Ayat 31, karena iman maka Rahab. Ini adalah pengintai yang pernah diutus ketemu sama Rahab untuk di dalam pembicaraan nanti penggempuran yang akan terjadi. Maka Yeriko akan ditunggang balik, tapi Rahab beriman. Lihat ayat ke-32, ini ayat kuncinya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Oh, Gideon muncul dalam kitab Hakim-Hakim. Ini orang hebat. Barak, oh orang hebat di dalam kitab Hakim-Hakim. Simpson, perhatikan. Simpson dia masuk di dalam list Ibrani pasal yang ke-11. Maka kemungkinan yang sangat besar Simpson pasti adalah orang yang diselamatkan. Kalau Simpson adalah orang yang diselamatkan, berarti kematian dia bukan karena dia bunuh diri kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Tidak. Dia matinya seperti itu. Saya percaya Simpson adalah orang yang diurapi, yang dipakai oleh Roh Tuhan, dan dia tahu kematian dia melalui cara seperti itu. Seperti Saulus, kematian dia akan ditangkap, akan dipenjarakan. Dia sudah tahu itu. Maka sampai akhirnya dia mati seperti itu, apakah dia bunuh diri? Tidak. Petrus juga tahu kematian dia akan ditangkap, akan dirantai gitu ya, akan dibawa ke tempat yang dia tidak mau, nanti kematian dia akan seperti itu. Dan dia terus melayani sampai akhirnya dia mati seperti itu. Simpson matinya seperti itu, bukan Simpson yang mau, tapi ini di dalam kedaulatan Tuhan yang luar biasa.
Nah, di ayat ke-32, Simson dimasukkan di dalam list daftar orang-orang baik, yaitu Gideon, Barak, Yeftah, Daud, orang hebat, Samuel, dan para nabi. Bayangkan, Simson dimasukkan ke dalam ini. Maka melalui ayat ini orang percaya Simson 100% pasti masuk surga. Sekarang saya akan ajak saudara melihat dua contoh lagi di dalam Alkitab. Yesus pernah dianggap mau bunuh diri. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Saya baca dari ayat 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Yesus berkata, dia akan mati, dia akan bangkit. Ini adalah tema kunci di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang akan menuju kepada kematian dan akan bangkit. Lalu waktu Yesus keluarkan kalimat, aku akan pergi, kamu akan cari aku, dan kamu akan mati dalam dosamu. Ini sudah begitu clear, kamu akan mati karena dosamu. Aku akan pergi. Loh, apa hubungannya? Kalau begitu hubungannya adalah Yesus mau bunuh diri. Ini tidak nyambung, saudara ya. Jadi apa yang Yesus sampaikan mereka tangkapnya lain. Maka kata orang-orang Yahudi, apakah ia mau membunuh diri? Karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Yang mereka concernnya adalah yang Yesusnya. Mereka care kepada Yesusnya. Mereka terus memperhatikan perjalanan Yesus. Dan mereka lolos kalimat Tuhan Yesus yang sangat penting tadi, yaitu di ayat 21, aku akan pergi, kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Mestinya mereka konsen di kalimat ini, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu mereka tanya, apa maksudnya Yesus kami mati dalam dosa kami? Bagaimana kami selesaikan dosa kami? Mestinya dia tanya ini. Yesus mati karena dosa-dosa manusia. Jadi kenapa Yesus harus pergi? Karena kau orang berdosa. Yesus mati untuk orang berdosa. Yesus mati karena manusia sudah berdosa dan sudah terpisah dari Tuhan. Jadi Yesus mati untuk menggenapkan seluruh tuntutan murka Tuhan Allah kepada upah dosa adalah maut. Tapi mereka masih tidak sadar Yesus mati mengorbankan dirinya karena dosa-dosa manusia yang mengakibatkan Yesus harus mati seperti itu. Tapi mereka masih merasa dirinya orang benar, lalu mereka menganalisa kepergian Tuhan Yesus. Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Wah, ini sangat menyakitkan hati Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak pernah di dalam hidup menyatakan anak manusia datang untuk bunuh diri. Untuk apa datang dari surga jauh-jauh, lalu akhirnya bunuh diri? Ini namanya konyol, datang dari tempat yang jauh lalu bunuh diri. Nah, perhatikan. Waktu Yesus datang dari surga ke bumi, Yesus datang untuk mati. Lalu mereka tafsirkan Yesus datang untuk bunuh diri. Inilah bodohnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini contoh yang sangat penting. Lalu kita lihat Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan membaca dari ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ini pembagian jam yang menarik, saya tidak bahas ya. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.
Aku pergi bukan untuk membuat tubuhku, diriku jadi tidur selama-lamanya. Dalam arti, aku pergi bukan bunuh diri. Aku pergi bukan nanti untuk aku mati. Aku pergi untuk membangunkan, memberikan hidup kepada Lazarus. Jadi waktu ditanya oleh murid, kau masih mau pergi ke sana? Artinya apa? Lu mau bunuh diri? Yesus menjawab, aku bukan pergi untuk menghabisi nyawaku di situ. Aku bukan pergi ke situ untuk tidur selama-lamanya yang dalam arti mati. Tapi aku pergi ke situ untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Yang dikatakan mati itu sekarang akan hidup. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Maksudnya apa? Kalau dia tertidur, lu nggak usah pergilah, nanti dia sembuh kok. Tapi maksud Yesus tertidur dalam arti mati. Intinya apa? Mereka mau cari cara supaya Yesus jangan pergi. Karena lu kalau pergi, kami kalau tidak pergi kan nggak enak. Masa kami meninggalkan Rabi? Engkau kalau pergi, engkau mencelakakan kami. Jadi sambil mau menjaga aman diri, pura-pura menjaga Yesus. Ini banyak orang di gereja seperti itu ya. Karena pengurus-pengurus ketakutan, aktivis-aktivis memang ketakutan, lalu pura-pura membela hamba Tuhannya, supaya hamba Tuhannya jangan kena, supaya hamba Tuhannya jangan sakit. Lebih baik jangan adakan acara, lebih baik di rumah saja. Dalam arti yang luar biasa mereka menjaga hamba Tuhannya, tapi motivasi di balik itu karena mereka sendiri yang sedang ketakutan. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Oh Yesus, kalau dia tertidur, dia akan sembuh. Artinya apa? Nggak usah lu capek-capek ke sana. Kalau lu ke sana kami nggak pergi, nggak enak. Kami harus ikut. Kalau kami ikut, wah cilaka. Nanti kalau dilempar batu, kami pasti kena. Kami kan muridmu. Kami dapat risiko. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata, terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Yesus mengajak mereka, sekarang kita pergi kepadanya, supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan. Jadi Yesus sudah jelaskan begitu jelas di otak mereka. Yesus pergi untuk bunuh diri. Yesus pergi pasti untuk tidur selama-lamanya. Kalau Yesus pergi, kita tidak pergi, tidak enak. Kalau Yesus pergi untuk mati, oke, kita juga pergi untuk mati bersama-sama dia. Para Yesus berkata, aku pergi bukan untuk mati, aku pergi untuk menghidupkan yang mati. Inilah bodohnya para murid. Oke? Ini contoh yang lain tentang Yesus dianggap mau bunuh diri. Baik oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus, baik oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Yang di dalam perkataan mereka kita bisa menangkap ada nuansa mereka kira Yesus pergi untuk cari mati di sini. Lalu contoh yang terakhir kita akan melihat. Ini contoh yang sangat menarik sekali di dalam kitab Kisah Rasul. Ada orang yang sudah rencana bunuh diri. Tapi di detik sebelum dia lakukan bunuh diri, dia dirubah oleh Tuhan. Nah ini menarik. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Minggu yang lalu saya sudah sebut, ada penjahat di samping salib Tuhan Yesus, sebelum mati dia dirubah oleh Tuhan dan dia diselamatkan. Tapi penjahat ini bukan kasus bunuh diri. Dia melakukan kejahatan, dia ditangkap, lalu dia mau dimatikan dengan cara yang sudah ditetapkan, yaitu digantung di atas kayu salib dan harus mati di situ. Tapi sebelum dia hembuskan nafas terakhir, Yesus menerima orang ini. Di dalam kitab Kisah Rasul, ada contoh kasus orang itu sudah mau lakukan bunuh diri. Tapi mendadak Tuhan interupsi, memakai hambanya, memakai rasulnya untuk merubah orang ini, lalu memenangkan orang ini, memenangkan seisi keluarga orang ini. Ini contoh ayat yang sangat penting sebagai contoh terakhir kita di dalam seri hari ini. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah
dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Berarti aman, tidak mungkin mereka bisa lolos lagi. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Jadi mereka vokal grup, saudara ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Nah, lihat di perjanjian lama tadi memakai pedang untuk bunuh. Memakai pedang lalu menjatuhkan dirinya di pedang tersebut untuk lakukan bunuh diri. Nah, kasus seperti ini mirip terjadi di Kisah Rasul. Jadi memakai pedang lalu nusukkan ke dalam dirinya. Perhatikan ayat 27. Ia menghunuskan pedangnya hendak membunuh diri. Perhatikan sisa berapa detik pedang itu akan menembus tubuhnya. Tapi mendadak Tuhan instruksi. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Di dalam hukum Romawi, seorang yang sudah ditugaskan menjadi abdi kepada kerajaan Romawi, kalau engkau kepala penjara, engkau yang bertugas menjaga tahanan. Kalau tahanan itu melarikan diri, kau yang akan kena hukuman berat. Maka sekarang tugas yang sudah diberikan yaitu menjaga dengan ketat Paulus ini, tapi sekarang Paulus sudah tidak ada. Maka tidak mungkin saya bisa cari dia. Kalau saya cari dia, informasi ini tersebar, Kaisar sudah mendengar, maka saya pasti kena ciduk dan saya pasti dihabisi. Oleh sebab itu, saya pasti akan mati di tangan Kaisar dengan hukuman yang begitu berat dan saya akan dipermalukan. Kalau begitu, lebih baik aku mati bunuh diri. Ya, harap-haraplah nanti orang kalau lihat aku mati bunuh diri seperti ini, oh mungkin orang akan tafsir, dia mati pasti dibunuh oleh Paulus, pasti dibunuh oleh orang tahanan, dia bukan bunuh diri. Ya, dia pakai cara, yang penting sekarang saya mati saja gitu ya. Kita nggak tahu yang dia pikirkan seperti apa. Apakah dia berpikir, biar aku mati, nanti setelah itu kasus ini terbongkar, orang lain tahu. Tidak mungkin seorang kepala penjara yang punya posisi dan gaji yang besar melakukan tindakan bunuh diri. Pasti dibunuh oleh tahanan. Buktinya apa? Lihat tahanan melarikan diri, gitu kan? Lalu perhatikan, di dalam waktu sisa berapa detik pedang itu akan masuk ke tubuh. Ayat ke-28. Paulus berseru dengan suara nyaring katanya. Interupsi, saudara ya. Maka kalau saudara lihat orang-orang berdosa yang sedang menuju kepada kematian, saudara perlu ada suara nyaring mensadarkan dia. Jikalau tidak, suara saudara terlalu kecil, dia tidak dengar, pedang itu sudah tusuk ke tubuhnya, dia sudah mati. Di dalam kondisi yang sudah mepet, saudara mesti berteriak. Jikalau saudara lihat satu anak sedang tertidur pulas, lalu api sudah membakar, saudara mau pergi tolong dia, tetapi ada balok kayu menghalangi saudara. Saudara lihat anak ini masih tertidur, saudara mesti teriak dengan suara keras untuk membangunkan anak ini dari tidurnya. Sekarang pedang sudah mau tembus ke tubuh, lalu suara teriakan muncul. Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Wah, dia kaget. Nggak mungkin terjadi. Semua ada kesempatan lari, kenapa tidak lari? Maka semua pasti sudah lari, aku bunuh diri saja. Ternyata ceritanya lain. Mereka belum pergi. Mereka tidak lari. Perhatikan ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, bawa lampu, berarti sebelumnya gelap, saudara ya. Lalu berlari masuk dengan gemeter. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Lucu, saudara. Kepala penjara biasanya kalau ada tahanan, semua berlutut. Kalau berani macam-macam digebukin, saudara. Tapi sekarang kepala penjara dengan sikap yang luar biasa, lalu berlutut, saudara ya. Di depan Paulus dan Silas, ia menghantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Wah, dia sekarang berpikir, aku akan selamat. Tapi caranya gimana? Bukankah kau kepala penjara?
Kau kalau kepala penjara, lu pasti tahu Kaisar adalah Tuhan. Kaisar adalah yang tertinggi. Mau selamat, mesti taat kepada Kaisar. Nggak usah tanya siapapun. Sekarang dia tanya kepada orang yang ditahan. Orang yang ditahan biasa dianggap orang yang tidak ada harganya. Orang yang memberontak kepada Romawi. Orang yang penghasut. Untuk apa saya minta nasihat sama dia? Tapi dia tanya begini, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Wah, dia tanya tentang keselamatan dia, tetapi sekarang mendapatkan satu rahasia. Keselamatan bukan hanya milikmu secara internal, keselamatan juga milik untuk semua, termasuk keluargamu. Dan banyak orang mengambil ayat ini dengan berkata, jikalau satu kepala keluarga bertobat terima Yesus, maka otomatis semua anggota keluarga, anak-anak, cucu-cucu di rumah, semuanya jadi Kristen. Karena satu orang bertobat, semua jadi orang Kristen. Tidak, saudara. Ayat ini kalau saudara ambil terlepas dari konteks, maka saudara akan menafsirkan satu orang bertobat, semua jadi Kristen. Tidak, saudara ya. Lihat di ayat yang ke-32. Ayat 31 harus digabung sama ayat 32. Sekarang saya akan membaca ayat 31 dan 32. Ini tidak boleh diputus. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi kalimat dari Paulus adalah kalimat nubuat, kau akan selamat, seisi keluargamu akan selamat, tapi sekarang belum selamat. Ini masih nubuat. Lalu di dalam menuju waktu sampai mereka betul-betul selamat, ada penantian waktu menuju ke nanti detiknya mereka akan selamat. Di dalam perjalanan menuju ke situ, waktu yang akan dilewati, itulah waktu yang dipakai oleh Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Perhatikan ya, jadi ayat 31 adalah ayat nubuat. Engkau akan selamat, seisi rumahmu akan selamat. Tapi belum selamat. Kenapa? Karena ayat 32 belum dijalankan. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kalau orang rumahnya bisa selamat tanpa dengar Yesus, tidak mungkin. Jadi mereka akan selamat. Iya, akan, tapi nanti. Untuk bisa menjadi selamat, mesti dengar nama Yesus. Untuk bisa dengar nama Yesus, maka Paulus akan mengajarkan dan menjelaskan tentang nama Yesus. Maka penginjilan dijalankan. Maka nanti setelah selesai semua ini, apa yang terjadi? Nanti Paulus akan melakukan baptisan. Mari kita lihat ayat ini. Ayat ke-33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka. Jadi jam itu, ini detiknya setelah dengar firman. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, misalnya ya, kalau kita asumsi misalnya ini detik kelima gitu ya. Jadi untuk menuju ke detik kelima, waktu dia sekarang mau dibaptis dan akan dibaptis, ada proses waktu menunggu detik itu. Dan menunggu detik itu, itulah kesempatan Paulus harus kabarkan Injil. Lalu nanti dia dan keluarganya dibaptis. Nah, ini adalah contoh yang sangat penting dari kasus bunuh diri. Dia sudah mau bunuh diri, sisa sedikit lagi, nggak tahu berapa jaraknya, sudah mau menuju ke tubuh, mendadak Tuhan instruksi melalui Paulus. Jangan celakakan dirimu. Lalu nanti terjadi penginjilan. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang mau bunuh diri, jangan saudara menghina dia. Dia mempunyai pergumulan yang memang masih berat, tetapi tugas saudara, kalau dia mau bunuh diri dan saudara tahu dia mau bunuh diri, berarti Tuhan memakai saudara seperti Paulus untuk menginstruksi dia dengan suara yang keras, jangan celakakan dirimu. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Lalu saudara mulai dekatin orang itu, beritakan tentang Kristus. Siapa yang sangka dari satu orang yang sudah kecewa akan hidup dan akan menuju kematian,
dan seluruh anggota keluarga akan menangis kehilangan orang yang dia cintai. Seluruh keluarga akan berkabung dengan kesedihan yang luar biasa. Sekarang berubah menjadi satu keluarga sukacita selama-lamanya. Sukacita yang Kristus kasih kepada kepala penjara dan kepada seisi rumah dari kepala penjara adalah sukacita yang permanen, bukan duka cita. Ini satu hal yang sangat ajaib terjadi di dalam cerita Alkitab, yaitu kasus bunuh diri yang tidak jadi. Barang siapa yang menyaksikan acara ini, yang masih bergumul, apakah saya jadi bunuh diri atau tidak? Saudara ingat ayat yang tadi kita baca, Kisah Rasul pasal ke-16. Jangan celakakan dirimu, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Bagi kita orang-orang percaya, saudara yang melihat orang-orang sudah banyak kecewa akan hidup, lalu saudara tahu ada temanmu yang merencanakan membunuh diri. Jangan kau lupa, inilah kesempatan kalau Tuhan mempertemukan saudara dengan orang itu, kalau saudara tahu dia mau bunuh diri, Tuhan pakai saudara seperti Paulus untuk berteriak, menyatakan, jangan kau celakakan dirimu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Biarlah 2 seri tentang bolehkah bunuh diri menjadi satu pelajaran penting dan pegangan penting untuk setiap kita. Maukah kita melewati hari-hari di depan kita menuju kepada pedang yang dihunuskan ke tubuh kita? Maukah kita menuju ke hari depan kita dengan berujung di tali gantungan? Maukah kita menuju ke akhir hidup kita dengan kita loncat dari tempat yang tinggi? Atau kita menuju masa depan dan menuju titik akhir di dalam menggenapkan misi Tuhan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita semua genapkan. Jangan hentikan dirimu di atas satu pedang dengan engkau jatuhkan dirimu di atas satu pedang. Jangan hentikan dirimu di atas seutas tali. Jangan hentikan dirimu karena satu pil obat yang mematikan engkau. Jangan hentikan dirimu melalui satu gelas minuman yang membuat engkau akhirnya mati. Jangan akhiri hidupmu dengan cara apapun yang pernah orang lakukan di dalam dunia. Tapi melangkahlah ke depan, karena terang Kristus bercahaya di depanmu dan akan memimpin langkah kakimu seperti kepala penjara yang dipimpin hidupnya menuju kepada terang yang sesungguhnya. Amin. Kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri seri ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup setiap kami. Kami sadar di dalam hidup kami, kadang-kadang kami bisa lemah, kadang-kadang kami bisa jatuh imannya. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan kuatkanlah setiap anak-anak Tuhan, dan kuatkanlah setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan siaran ini. Biar mereka diberi penjelasan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan selama 2 seri ini, dan roh Tuhan bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka yang merencanakan bunuh diri akhirnya tidak jadi. Mereka yang sudah kehilangan identitas diri, mungkin harga diri sudah diinjak-injak, tetapi yang paling penting, mereka berharga di mata Tuhan. Mereka yang dihina oleh saudara-saudara dan teman-teman, mereka tidak minder dan tidak gengsi, karena mereka adalah orang yang Tuhan cipta dan yang Tuhan akan pakai di dalam ladang misi Tuhan. Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi berkat kepada siapapun saja, kepada orang yang mungkin sudah tidak berpengharapan, yang sisa berapa detik akan meninggal dunia. Pakailah suara kami dengan suara nyaring, berteriak, jangan celakakan dirimu, kembalilah kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang bisa dimenangkan dan dibawa kembali kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur untuk semua acara ini, dan nanti di Sabtu depan kita akan membahas tentang eutanasia. Apakah boleh disuntik mati orang-orang yang sudah tidak mungkin ditolong dengan obat dan medis? Apakah orang itu boleh kita akhiri hidupnya? Apakah binatang kesayangan kita, lalu kita melihat dia sudah kena kanker, misalnya anjing yang kita sayang sekarang kena kanker, dan dia akan mati sangat sakit sekali,
lebih baik kita suntik mati dia saja. Bolehkah kalau untuk binatang? Bolehkah untuk manusia? Dan seterusnya. Tema ini akan disampaikan oleh Vikaris Bakti Anugrah. Nanti setelah tema ini selesai tentang eutanasia, akan dilanjutkan tema bolehkah berbohong demi kebenaran. Banyak orang di dalam masa Zoom, teman-teman grup semua sudah pakai nyontek karena tidak berhadapan dengan guru, lalu mereka bisa nyontek kerjasama WA-WA-an. Apakah saudara ikut mereka atau saudara tidak ikut mereka? Kalau saudara tidak ikut mereka, saudara akan dikucilkan oleh mereka. Lalu kalau saudara ikut mereka, saudara akan melakukan satu kebohongan supaya saudara dianggap lulus dengan belajar. Padahal saudara lulus dengan tidak belajar, tapi nyontek. Dan ini akan disampaikan oleh Vikaris Imelda Ginting. Nanti setelah 3 tema ini, yaitu bunuh diri, eutanasia, lalu yang tentang bohong, setelah ini semua, kita masih ada tema yang menarik nanti di waktu yang akan datang. Jadi setiap Sabtu kita akan keluarkan semua tema-tema yang sangat menarik, termasuk nanti tentang jodoh online dan yang lain-lain. Tuhan memberkati. Shalom.